Assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Sudah cukup ininya ya, break-nya. Baik, sekarang kita melanjutkan perbincangan kita tentang coaching ya. Jadi coaching yang kita tampilkan di sini atau kita bahas ini adalah prinsip coaching yang lemah lembut gitu ya. Bukan coaching yang brutal ya. Ya, jadi ini coaching versi ICF ya, International Coach Federation ya. Nah, kita akan lihat di sini ada 10 prinsip. Namun sebelum itu saya ingin review sebentar ya yang ke belakang ini ya. Jadi ini ada yang disebut situational coaching ya. Tadi sudah kita bahas, tapi saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa penting bagi kita untuk mendefinisikan ada di mana tim kita yang sedang kita coaching. Ya, apakah ada di sini sehingga kita fungsinya mendelegasikan, apakah ada di sini ya sehingga kita fungsinya mendirect ya, mengarahkan, apakah ada di sini ya sehingga kita kemudian lebih kepada melakukan mentoring begitu. Lalu kemudian apakah ada di sini sehingga kita memfasilitasi ya. Dan tadi ya kita selalu kembali kepada prinsip yang di depan tadi ada 3 ya ini ya ini. Jadi kita selalu kembali kepada batasan dari coaching ini menurut International Coach Federation ya, bahwa ini adalah kemitraan, kita membangun atmosfer bermitra gitu ya. Kemudian ini adalah seni bertanya yang eksploratif ya. Bertanya, kemudian yang lebih banyak bicara tentu saja coaching-nya gitu ya. Sehingga kita mendengar dengan aktif listening gitu ya. Kita dengarkan, kita betul-betul menyimak ya. Listening, hearing ya itu kan beda ya. Ya kalau apa namanya dalam bahasa Inggris ada listening, ada hearing ya. Yang lebih aktif itu kan kita hearing, jadi ada proses yang aktif ya, ada proses timbal balik, ada respon yang tepat ya, yang sesuai gitu ya. Kalau listening ya sekedar dengar aja gitu ya, udah kita dengar, tapi tidak kemudian kita merespon begitu. Ya, jadi kita kembali ke sini. Dan yang ketiga itu adalah ini konteksnya adalah pembelajaran. Tentu saja kalau kita bicara pembelajaran perlu kesabaran ya, perlu perhatian yang lebih. Ya. Belajar itu sesuatu yang dalam teorinya perlu diulang dan diulang lagi. Sehingga dengan definisi ini maka kita bisa lihat bahwa akhirnya proses coaching atau prinsip coaching yang dibangun oleh ICF ini akan terlihat lembut gitu ya, bukan sesuatu yang menakutkan, seharusnya begitu ya. Oke, baik, kita lihat satu persatu untuk menjelaskan ya, supaya pemahaman kita bisa lebih baik ya. Yang pertama, coaching ini bisa lintas area ya. Jadi coaching ini bisa lintas area, itu maknanya tidak harus terpaku hanya pada satu bidang saja, sehingga ini bisa kita kolaborasikan antara area, misalnya ya kita bicara di area SDM dengan area pemasaran ya, kemudian area keuangan, ini bisa kita lintas area. Karena sebenarnya kalau kita cermati, kita tidak
tidak fokuskan pada konten apa yang sedang dibicarakan, tapi kita fokusnya kepada coaching-nya. Bagaimana coach bisa mengoptimalkan potensinya dia. Ya, jadi sebagai coach, ya kita bisa melakukan ini yang sifatnya lintas area. Misalnya kita ahli keuangan, ya, kemudian menjadi coach untuk orang marketing itu juga bisa, gitu ya. Ya, bisa lintas area. Nah, kemudian berikutnya fokus pada kekuatan. Jadi yang dieksplorasi itu adalah kekuatannya. Logikanya kalau kekuatannya itu ditingkatkan, maka kelemahannya akan tertutupi, begitu ya. Sama dengan, kira-kira sama dengan konsep saraf simpatis dan parasimpatis ya yang ada di dalam tubuh kita. Ya, kalau salah satunya ditingkatkan, maka yang lain akan tertutup gitu. Kalau yang dominan parasimpatis, simpatisnya akan tertutupi. Begitu juga sebaliknya. Jadi fokuslah pada kekuatan. Nah, tentu saja di sini dibutuhkan keterampilan ya untuk melihat kekuatan-kekuatan apa atau kelebihan-kelebihan apa yang dimiliki oleh coach. Nah, di sini perannya coach untuk mengarahkan. Dalam teorinya lebih banyak orang yang senang melihat kekurangan. Orang lebih cenderung mudah melihat kekurangan daripada melihat kelebihan. Mungkin kalau kita tarik ke bahasa, ke terminologi agama, orang lebih mudah mengeluh daripada bersyukur, mungkin begitu ya. Ya. Jadi ini, fokuslah pada kekuatan. Kemudian berikutnya kita ini engagement jangka panjang, ya, membangun engagement jangka panjang. Karena seperti definisinya tadi, ya, ini kita bicara masa depan yang kemudian kita tarik ke masa kini, lalu kemudian disiapkan, dan tentu saja ini sifatnya jangka panjang. Engagement antara ya katakanlah coach dengan coachnya, ya, atau engagement antara apa yang sudah dihasilkan, disepakati, dan kemudian berusaha diimplementasikan. Ya. Engagement antara orang dan konsep yang dihasilkan itu jangka panjang nih sifatnya. Nah, sehingga ini membutuhkan komitmen tentu saja ya, kalau kita bicara jangka panjang, ini butuh komitmen. Agendanya bisa fleksibel, tergantung kebutuhan dari coach tentu saja, ya, apa yang ingin dicapai dari sesi coaching tersebut, ya. Kemudian solusi datangnya dari coach. Ya, ini menantang, apalagi bagi pimpinan ya, yang berusaha juga menjadi coach. Biasanya godaannya itu adalah ingin segera memberikan solusi pada stafnya yang saat itu menjadi coaching-nya. Nah, kita perlu menahan diri, perlu bersabar, dan tentu saja ini perlu latihan ya, untuk membangkitkan solusi itu datangnya dari coach sendiri. Karena sebenarnya coach itu pada umumnya ya sudah tahu sebenarnya, atau ada di dalam dirinya solusi itu. Hanya seringkali yang bersangkutan perlu diajak untuk melihat dari perspektif yang berbeda, atau bisa jadi dia karena terlalu intens terlibat dalam pekerjaannya sehingga terasa tidak bisa melihat ada alternatif lain. Seringkali dari pertanyaan-pertanyaan itu kemudian mengarahkan dia kepada kesadaran bahwa oh ya, sebenarnya solusinya seperti ini, dan saya sebenarnya tahu itu solusinya seperti itu. Baik. Nah, kemudian ini berikutnya dari masa kini ke masa depan.
Jadi kita membangun sesuatu, meskipun tadi ya kita sampaikan, kita tentukan dulu apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, lalu kemudian kita tarik ke masa kini, dan apa yang akan kita siapkan antara masa depan yang ingin dicapai itu dengan masa kini, ada jarak, dan itulah ikhtiar, inilah gagasan, inilah upaya yang harus disiapkan ya, untuk mencapai tujuan di masa depan ini. Jadi dari masa kini ke masa depan. Ya. Kemudian melibatkan kolaborasi dan partnership. Ini adalah kemitraan, kita membangun kemitraan ya, antara antara coach dengan coachee gitu. Kemudian di samping itu kita juga sebaiknya mendorong agar coachee itu punya kesadaran bahwa ya oke, ini tantangan ini dia perlu selesaikan, dia perlu jawab gagasannya seperti apa, tapi ada kesadaran juga bahwa sebagian besar tantangan-tantangan atau masalah itu membutuhkan kolaborasi dan partnership. Misalnya dengan staff-nya dia, kalau si coaching-nya punya staff, dia perlu membangun itu juga. Jadi ketika kita sebagai pemimpin melakukan coaching pada staff kita, dan misalnya ya saya direktur nih, coaching ke coaching-nya manajer ya. Nah, manajer ini kan punya, middle manager ini punya staff juga. Dia juga seharusnya melakukan hal yang serupa. Kalau kita bicara konteksnya manajemen kinerja, bagaimana mencapai indikator-indikator kinerja, itu tujuan yang ingin dicapai. Indikator kinerja rumah sakit itu diamanahkan ke direktur, lalu kemudian kan direktur mendeploy ke middle manager. Nah, ini tentu saja butuh kolaborasi yang baik antara direktur dan middle manajernya. Kemudian dideploy lagi ke bawah dan seterusnya. Dan ini butuh kolaborasi dan partnership di setiap level. Tidak bisa hanya terus perintah-perintah dan orang bekerja seperti robot. Baik, kemudian berikutnya, ya ini dilakukan kapan saja, bahkan ketika tidak ada masalah. Jadi coaching itu bukan menjadi semacam proses pemadam kebakaran. Kalau ada kebakaran, baru bekerja. Ini proses yang dilakukan kapan saja, teratur lebih oke, karena kita bicara ke depan ya, tujuan di masa yang akan datang. Dalam perjalanannya itu pasti akan banyak dinamika. Ketika kita sebagai pemimpin, leader as coach, hadir sebagai coach, maka tentu saja kita membersamai perjalanannya ini. Dalam perjalanan ini bisa ada masalah, bisa ada tantangan begitu. Jadi ada atau tidak, kita tetap menjalankan proses coaching ini. Kemudian berikutnya, coach tidak harus expert di bidang coaching. Ya, ini tadi sudah saya singgung ya, ketika bicara tentang bisa lintas area ya, antara satu area dengan area yang lain. Misalnya saya direktur, saya sebenarnya lebih senang, lebih ahli di bidang SDM atau marketing, tapi ini tentang keuangan. Misalnya saya nggak begitu paham tentang keuangan atau tentang teknis medis misalnya. Tapi bisa juga saya melakukan coach untuk itu, karena sebenarnya saya tidak harus expert di bidang itu. Yang saya harus katakanlah expert atau kuasai adalah tekniknya. Teknik tadi membangun kemitraan, ya, teknik mengajukan pertanyaan, teknik pembelajarannya. Gitu. Karena sebenarnya solusinya adalah dari coach itu sendiri. Kemudian berikutnya, ini yang terakhir, yang ke-10, coaching
banyak berfokus pada aspek perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Ya kalau tadi di yang sebelumnya ya kita bicara di sini ya, ini. Ya, ini. Nah, ini perilaku. Perilaku ini kalau dalam bahasa Inggris itu ada behavior, ada attitude. Nah, kalau bicara attitude itu disangkutkan dengan kompetensi biasanya. Jadi komponennya kompetensi ada 3, nanti kita akan bahas knowledge, skill, dan attitude. Nah, kalau ke arah sini perilaku itu bicara behavior. Behavior itu ada juga yang mengistilahkannya sikap kerja, bisa juga begitu. Lain kali kita akan diskusikan lebih jauh ya. Baik, jadi ini fokusnya pada perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu memang membutuhkan waktu. Butuh dipahami betul, kemudian butuh dilatih, dan seterusnya. Ya, ada yang mengatakan beri waktu 3 bulan. Kalau sesuatu sudah dilatih selama 3 bulan, terus istiqomah, konsisten dikerjakan, maka dia akan menjadi kebiasaan. Lalu kemudian setelah itu, kebiasaan itu yang akan mengatur orang tersebut. Oke, saya kira itu. Jadi ini kalau kita cermati, ini prinsip coaching sekali lagi yang lembut begitu ya. Sehingga ini cocok untuk tipikal kita di orang-orang Melayu lah ya, orang-orang ya kita sebut aja orang Indonesia lah begitu, yang ramah, lemah lembut gitu ya. Baik, nah nanti kita akan bicara tentang coaching at workplace, coaching di tempat kerja. Kalau tadi coaching leader as coach, bagaimana kita sebagai pemimpin hadir sebagai coach, kita yang berikutnya akan bicara tentang coaching at workplace. Tapi sebelumnya kita break dulu, ini sudah 17 menit. Selamat menikmati breaknya. Silakan.